Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Herman akan membahas tentang chapter 3, yaitu marketing information system dan proses sales ordernya. Introduction-nya di sini Peter Snacker ada suatu perusahaan yang membuat snack bar untuk kesehatan, di mana masyarakat yang nggak biasa memakan makanan kesehatan bisa memakan snack ini untuk kesehatan mereka. Tetapi dalam perusahaan ini mereka mempunyai sistem informasi yang tidak terintegrasi. Oleh sebab itu marketing dan sales informasinya itu harus mempunyai poin penting untuk aktivitasnya, tapi mereka tidak mempunyai informasi sistem terintegrasi dan juga tidak terintegrasi dengan perusahaan atau bagian lainnya seperti gudang, bagian adminnya dan lain-lainnya. Dan di sini perusahaannya dalam melakukan transaksi itu menggunakan data yang tidak efisien. Umum perusahaan Peter Snacker, mereka ada perusahaan manufaktur yang mencetak 2 tipe snack bar, yaitu NRGA, yaitu untuk menambah energi seseorang, misalnya mereka bekerja kekurangan energi untuk tambah itu, dan NRGB, yaitu nutrisi protein untuk tubuh mereka. Dan dalam penjualannya mereka menjual dalam 2 tipe grup, misalnya wholesale division, yaitu penjualan secara partai, atau grup yang pokoknya penjualannya di atas sedikit atau bisa dibilang banyak. Yang kedua direct sales division, yaitu penjualan perorangan atau eceran untuk partai-partai kecil atau toko-toko kecil. Gambaran umum, masih dalam gambaran umum Peter Snacker, yaitu dalam 2 tipe penjualan yang tadi itu, Peter Snacker mempunyai kebijaksanaan, yaitu dalam kuantiti mereka berbeda, harganya pun berbeda. Untuk penjualan partai besar itu mereka mencapai harga yang lebih kecil dibanding untuk pembelian harga perorangan atau harga peeceran. Dan mereka membuat brand atas nama snack itu berdasarkan nama perusahaannya, itu Peter Snacker. Dan berikutnya itu tentang banyaknya masalah dalam proses sales order Peter Snacker, yaitu satu masalahnya dalam pengecekan harga snacknya. Yang kedua itu kelambatan dalam menjawab kemauan konsumen. Misalnya pada saat konsumen menemukan suatu stok, mereka harus mengecek dulu ke gudangnya, itu dengan cara menelepon ke gudangnya dulu, baru nanti gudangnya telepon balik, kalau dia telepon ke konsumennya itu sangat mengganggu kerja mereka, yaitu waktu yang terpakai atau terbuang sia-sia. Ketiga itu penundaan proses order, yaitu karena konsumen harus menunggu informasi dari admin untuk banyaknya stok, jadi penundanya agak lebih lama daripada kalau kita udah menerapkan sistem ERP, yaitu tinggal melihat saja. Dan tanggal pengirimannya yang terlalu lama atau melewati batas yang ditentukan karena kedua hal ini yang tertunda. Alasan permasalahannya, Peter Snacker itu membagi sistem informasi menjadi 3 fungsi area, yaitu sales order system yang menerima pemesanan dan menjual barang-barang kepada konsumen, dan warehouse system itu yang untuk penerimaan barangnya, seperti barang masuk, barang baku masuk, dan barang yang sudah jadi keluar, dan stok sisa berapa. Dan accounting system itu menghandle bagian keuangan, biaya uang masuk, biaya uang keluar, mencatat barang-barang yang sudah dijual dan barang-barang yang sudah masuk. Dan untuk penghandlean penjualan di atas normal itu atau banyak itu masih dihandle manual. Mengapa masih manual? Karena mereka belum menggunakan sistem yang terintegrasi. Dan apa akibatnya? Bisa saja kesalahan input itu tinggi, misalnya dalam harga, dalam pengalian, atau apa, karena semuanya dikerjakan secara manual tanpa otomatis. Dan
Dan dari ketiga sistem tersebut mereka masih menggunakan data yang manual atau tidak real time pada waktunya. Misalnya untuk pengambilan data stok atau apa masih menggunakan telepon sana telepon sini tanpa ada sistem yang tinggal melihat saja. Gambar ini ada proses penjualan dalam Fitnessmaker, yaitu mereka mengecek harga, kuota atau stok mereka, lalu melakukan sales ordernya. Sales order itu akan lari ke gudangnya. Gudangnya itu diambil barangnya, di packing dan disiapkan. Kemudian dari gudang ini akan memberikan informasi ke accounting kalau barangnya sudah jadi dan membuat suatu invoice atau faktur. Dan dari faktur itu akan dibuat penagihan atau kwitansinya untuk pembayaran dari konsumen ke perusahaan ini. Dan dari ini barang beserta tagihan dan invoice akan dikirim ke bagian konsumen ini, dan prosesnya ini semua diulang dari pemesanan sampai pengiriman selalu begini saja karena mereka menggunakan sistem yang masih manual. Sales sini kita akan menjelaskan tentang kuota penjualan dan kuota pengorderan barang. Di sini akan memberikan customer harga, kuota, dan menerima catatan pesanan atau pengorderan dari customer ke Fitnessmaker ini. Misalnya sales call itu sales atau penjualan menelepon konsumen untuk bagian penjualannya, untuk menanya pesanan ada atau enggak. Dan setelah dari akhir pembicaraan dengan sales dan customer ini, sales akan memberikan atau mempertanyakan apakah ada pesanan yang ingin dipesan. Kalau misalnya ada, akan dicatat ke handwriting-nya, yaitu notanya atau invoice-nya itu mempunyai dua kopian, yaitu setelah dicatat itu yang original kopiannya itu dari data-data penjualannya akan dikirim ke customer, dan setelah dikirim ke customer itu kopi yang kedua akan di fax dan di email ke sales office atau bagian pusatnya untuk pengecekan barang, dan kopi yang kedua akan dipegang oleh salesnya untuk sebagai catatan penjualannya selama ini.